Perkenalkan, nama saya Siti Putri Mukaromah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang koruptologi atau korupsi. Yang pertama, koruptologi itu terdiri dari kata korupsi, corruptus, yang artinya korupsi, dan logos, yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Kemudian, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya yaitu modus korupsi. Merujuk berbagai literatur yang tersedia, dapat diketahui sejumlah kondisi yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Berdasarkan informasi dari berbagai literatur tersebut, dapat diketahui bahwa intinya korupsi dikarenakan sejumlah faktor, baik yang memiliki kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Terdapat setidaknya 6 faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni pengaturan dan otoritasi, perpajakan, kebajikan pengeluaran atau anggaran, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar, kebijakan diskresi lainnya, serta pembiayaan partai politik. Biasanya modusnya itu bisa dengan cara menaikkan harga pembelian atau pengeluaran, menurunkan harga penjualan atau penerimaan, memanipulasi catatan, memalsukan dokumen, menghilangkan dokumen, mencuri, memasukkan kualitas barang, serta membuat peraturan yang hanya membela atau menguntungkan pihak tertentu saja. Berikutnya yaitu lembaga penanganan korupsi. Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani pihak pidana korupsi terdiri dari 3 lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Yang pertama itu kepolisian. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Tugas dan tanggung jawab penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 tentang 1999, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian yang kedua yaitu kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Maka, kejaksaan bisa menangani tindakan pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004 dan pasal 91 ayat 1 KUHP. Kemudian yang ketiga adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Kemudian subbab yang terakhir yaitu korupsi dalam pandangan Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga ada undang-undang khusus bagi pelaku korupsi, yaitu Undang-Undang Anti Tipikor atau Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi. Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut. Dari sinilah ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram. Yang pertama, perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene itu adalah uang publik atau rakyat. Dalam hal ini Allah mengancam pelakunya, seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Selanjutnya, praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Seperti dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27 dan Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Anfal 27. Kemudian yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu
apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Terakhir, perbuatan korupsi adalah perbuatan zolim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, dan golongan. Karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat, termasuk kaum miskin dan kaum papa. Ini dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 65 yang artinya berbunyi, tetapi yang berbunyi, tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zolim karena azab pada hari yang pedih, kiamat. Sekian, terima kasih kepada Bapak dosen dan untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Alhamdulillah.